Si Bim Bim itu pernah kayak gitu ya kan, itu kayak karena kesalahan saya. Sebenarnya saya tuh udah naruh di tempat yang lumayan teduh. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya dan Bani ingin menjawab salah satu pertanyaan Agan ya. Ini dari @alwi_muzoffar8925. Dia nanya, "Bang, kenapa musang saya susah untuk berjalan? Kadang ngangkat tubuhnya terasa berat dan lebih sering tengkurap atau posisi dudukin pinggulnya. Mohon Bang, edukasinya." Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita jawab pertanyaan ini ya kan. Nah, sebenarnya kalau untuk menjawab pertanyaan ini itu ada beberapa faktor ya kan. Maksudnya musang yang susah jalan itu atau badannya nunduk aja. Kalau saya sih nemuin mungkin ada 3 atau 4 ya kan. Dan saya jelasin satu-satu mungkin ya kan. Nanti akan pilih. Dan awalnya nanti saya akan jelasin gimana kondisi musangnya ya kan. Nah, yang pertama itu adalah dari cedera tulang ya kan. Nah, ini bisa ditemukan kalau misalnya musang Agan itu tiba-tiba jatuh atau misalnya Agan pegang dia tuh nggak sengaja lepas dari tangan Agan, atau dia misalnya kandang musangnya tuh tingkat dia tiba-tiba jatuh. Nah, itu bisa jadi salah satu tulangnya itu ada yang keseleo atau patah ya kan. Hal yang bisa Agan lakukan itu yang pertama, temuin dulu bagian badannya, terutama bagian tangannya ya kan, itu yang patah ya, itu penting banget ya kan. Kalau udah Agan temuin, coba bagian yang kelihatan aneh itu dipegang gitu. Kalau misalnya musangnya biasa aja, berarti nggak ada masalah ya sama bagian badannya. Tapi kalau Agan pegang, dia tuh kayak marah gitu, nah itu berarti ada yang cedera Agan. Nah, sebenarnya kalau cedera ini itu ngobatinnya jujur susah-susah gampang ya kan. Kalau cuma kesleo rata-rata Agan diemin aja itu biasanya sembuh-sembuh sendiri kan. Tapi kalau misalnya sampai patah, nah itu harus dibenerin kan. Ya mungkin kayak digip gitulah kalau manusia. Nah, kalau untuk gip musang itu sebaiknya bawa ke dokter hewan ya kan. Karena pada akhirnya dokter hewan yang ngerti, kalau atau misalnya Agan punya kenalan temen yang sering melihara musang dan pernah ngehandle masalah tulang tadi, nah itu bawa aja ke sana kan. Soalnya kalau patah itu susah ya. Kalau kesleo dibiarin aja sembuh-sembuh sendiri kan. Itu cukup Agan kasih kayak kalsium reptil juga bisa kan, kayak kalsinat gitu, bentuk kayak serbuk gitu. Agan kasih aja ke makanan musangnya gitu ya, bubuk kalsiumnya itu membantu proses penyembuhan tulangnya lebih cepat kan. Atau misalnya dia kesleo sih. Nah, yang nomor 2 itu bisa jadi karena masalah pencernaan ya kan. Kalau untuk masalah pencernaan itu biasanya sih terlihat dari musang Agan yang dia tuh kegemukan kan. Kalau kegemukan biasanya nanti di organ dalamnya tuh ada bermasalah dan akhirnya bisa membuat musang Agan tuh jadi pasif. Dia tuh jalan susah, cuma mau mungkin kayak tengkurap aja gitu. Soalnya kalau posisi dia jalan gini membungkuk gitu dia tuh nggak nyaman kan. Nah, kalau itu yang paling penting Agan harus perhatikan makanannya ya. Biasa kalau musang yang pencernaannya terganggu, mungkin makanannya terlalu banyak lemak atau kurang variasi kayak vitamin dan protein gitu ya kan. Kalau ngasih makanan sebenarnya sih yang bagus, misalnya kasih telur, kasih daging ayam rebus gitu, Agan kasih ke musang itu pakai protein dan karbohidratnya atau lemaknya tuh agak kurangin gitu kan. Kayak misalnya Agan ngasih nasi, ya udah kurangin dulu biar badannya tuh nggak terlalu gemuk gitu loh kan. Kalau udah nggak terlalu gemuk biasanya dia akan sehat lagi. Nah, itu memang perlu waktu. Selain itu juga Agan keluarin musangnya, sering ajak keluar biar dia olahraga dan badannya jadi lebih bagus lagi kan. Nah, yang ketiga itu bisa jadi karena musangnya itu lagi dehidrasi atau kena suhu yang ekstrim ya kan. Karena musang ini sebenarnya tipe hewan yang dia tuh nggak boleh terlalu panas, nggak boleh juga terlalu dingin kan. Kalau dingin dia tuh kadang bisa kedinginan kan. Kalau panas dia tuh dehidrasi. Nah, itu terlihat dari, sebenarnya tergantung ya. Kalau misalnya kedinginan dia tuh kelihatan kayak kaku gitu badannya kan. Nah, itu biasanya Agan harus lapin badannya kering dan buat
kandangnya tuh jadi hangat. Biasanya sih taruh di tempat yang agak kering gitu ya, dan bisa juga ditambah lampu pemanas, tapi kalau bisa jangan yang ada sinarnya ya. Cari lampu pemanas reptil yang nggak ada cahayanya gitu kan. Nah, itu untuk menghangatkan kandangnya. Selain itu juga buat kandangnya kering tadi, pokoknya jangan sampai basah kan. Tapi kalau kepanasan ya agan cari tempat teduh, itu udah cukup sih. Dan kalau dehidrasi tuh kelihatan dari mulutnya mangap-mangap gitu, matanya tuh kayak cekung gitu kan, karena dia tuh kayak kepanasan gitu ya. Agan kasih minum yang paling bagus buat mengembalikan cairan tubuhnya itu kayak air kelapa murni gitu ya. Biasanya kasih kelapa murni sehari 2 hari airnya itu ya, itu biasanya udah lebih membaik sih. Nah, yang terakhir itu bisa jadi karena penyakit kayak virus distemper gitu ya kan. Nah, itu udah paling parah. Jujur banyak sih orang obati penyakit distemper. Agan cari aja, saya pernah buatin video distemper musang ya. Nah, itu ada obatnya, tapi selain itu juga kalau misalnya dia nggak mau makan, agan harus suapi kan. Biasanya tuh kelihatan dari itu ya, musangnya tuh lemes, susah jalan, dia tuh nggak mau makan. Nah, itu bisa jadi kena virus kayak distemper gitu kan. Itu sembuhnya tuh agak susah ya kan, maksudnya kayak 50-50 gitulah. Makanya kalau bisa jaga kandang musang agan bersih, makanannya juga bersih. Kalau selesai makan dan selesai pup, setiap hari itu dibersihin gitu kandangnya biar nggak kena penyakit-penyakit kayak gitu sih. Tadi itu beberapa kemungkinan penyebab musang agan itu nggak bisa jalan atau cenderung kepalanya nunduk aja ya kan. Ya sebenarnya pertolongan pertamanya kalau misalnya agan tadi belum tahu ya, itu pastiin jangan mandiin musang, pastiin jangan jemur musang. Selanjutnya buat kandangnya itu kering kan, tapi taruh di tempat yang teduh ya, biar dia nggak kepanasan juga nggak kedinginan kan, itu penting sih. Selanjutnya kalau misalnya musang yang nggak mau makan, agan harus suapi. Tapi kalau bisa, kalau dia misalnya nggak mau makan ya, tapi dia susah jalan gitu, cari makanan yang cenderung lembek kan, jangan kasih makanan keras kayak misalnya nasi telur atau cat food kering apalagi ya, atau makanan kucing basah. Yang paling gampang itu agan kasih kayak bubur sun pisang gitu ya, itu lembek, agan sepetin atau agan suapin, atau biasa di mangkuknya agan deketin di mulut musang. Biasa kalau dia lapar dan dia masih bisa mengunyah, nanti dijilatin agan. Nah, itu biasanya musang itu cuma perlu itu ya kan. Misalnya dia sakit tuh usahain harus makan. Kalau minum juga wajib itu kasih air kelapa segar gitu dah. Nah, itu lakuin aja setiap hari sampai musangnya tuh udah mulai bisa jalan lagi, berarti udah mulai sembuh kan. Itu aja sih sebenarnya yang sering saya alami dulu gitu ya kan, karena musang saya dulu yang pertama si Bim Bim itu pernah kayak gitu ya kan. Itu karena kesalahan saya, sebenarnya saya tuh udah naruh di tempat yang lumayan teduh, cuma waktu itu nggak saya kasih tutup karena saya merasa di tempat saya tuh nggak pernah hujan masuk ke dalam kandangnya. Tapi satu waktu tiba-tiba hujan angin tuh gede banget kan, dan karena hujan angin ya, jadi tetesan airnya tuh masuk ke dalam kandangnya. Itu semalaman ya kan. Paginya saya ngeliat musang saya udah lemes gini kan, tuh udah nggak bisa kayak kaku gitu, cuma dia masih nafas, mulutnya masih mangap. Nah, itu yang pertama saya lakukan, itu saya keringin dulu badannya, saya lap-lap dulu, dan jujur saya kasih juga dia minyak telon gitu di badannya kan, biar lebih hangat gitu, apalagi di bagian bawah badannya ini ya. Setelah itu saya coba suapin dia dengan bubur sun dan juga air kelapa gitu. Mungkin 3-4 hari dia mulai pulih kan. Nah, setelah itu saya kasih penutup di kandang musang saya kan, biar kalau hujan air itu nggak masuk. Nah, itu salah satu contohnya ya kan, musang saya tuh nggak bisa jalan atau kaku gitu badannya, itu karena kena air dan dia tuh kayak kedinginan gitu mungkin kan, kayak hipotermia mungkin ya kalau manusia. Nah, oke, kalau agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe, nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah, nanti pertanyaan bagus pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Bani, salam hewan lestarikan bersama saya dan si Bani.